Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iktsaru sholatin lan ngakehaken lan sunat ngakehaken maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumaha ing dalem dinane atau siange dalem dinane Jumat wa lailataha lan ing dalem wengine Jumat lil akhbari krana ana pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-amirati kang merintah bidzalika kalan mengkono-mengkono iktsaru sholatin alal nabi fal iktsaru mongko utawi ngakehaken minha saking salat alal nabi iku afdalu iku luweh utama min iktsari dzikrin saking ngakehaken zikir au Qur'anin utawa Qur'an. Lam yarid kang ora tumeka. Lam yarid kang ora tumeka saking nabi bi khususihi kelawan khususi zikir au Qur'anin mang qala hudawaken hu ing qala hudawaken hu ing fal iktsar minha afdhal akhiri mang qala hudawaken hu ing al fal iktsar minha afdhalu mang sapa sehuna guru kita wa du'ain ai wa iktsaru du'ain lan ngakeaken donga fi yaumiha ing dalem dinane Jumat rojaan krana ngarep-ngarepe ayyusadifa rojaan krana ngarep-ngarep ayyusadifa ing yen to beneri apa se doa saatal istijabati ing saat dan sembadani atau saat istijabah saatul ijabati saat istijabah wa arjaha lan utawi luweh den arep-arepe saatul istijabah iku min julusil khatibi iku awit saking lungguhe khatib wong kang maca khutbah ila akhiri sholati hingga akhiri salat wahia utawi sa'ah iku lahlatun iku sak dilu latifatun kang lembut wa sahalan sa apa annaha satune sa'ah iku akhiru sa'atin iku akhire sa'ah ba'dal asri ing dalem sawise asar wa fi lailatiha lan ing dalem wengine Jumat lima krana ana keterangan ja kang teka apa sima anis Syafi'i saking Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annahu satune kelakuan iku balaghatu mekahu ing Imam Syafi'i apa anna du'a satune donga iku yustajabu iku den
yustajabu iku dan ijabah dan sembadani fiha ing dalam lailatiha wa annahu lan satuhuni Imam Syafi'i iku istahabbahu iku istahabba betul ya ba ya iku istahabba iku nyunahaken sapa si Imam Syafi'i hu ing donga fiha ing dalem lailatiha wa sunnalan dan sunnataken apa iktsaru fi'lil khairi apa ngakeaken ngelakoni kebagusan fihi ma ing dalem karune yaumun wa lailatul la yaumu wa lailatul jummah fiha ing dalem yaumi wa lailati jum'ah kasadaqati kaya sedekah wa ghairiha lan liyane sedekah wa ayastagila lan yen to ketungkul sapa si wong fi tariqihi ing dalam dalane wong wa hudurihi lan hadiri wong mahalla sholati ing dalem panggonane salat bikiraatin kelawan maca Al-Qur'an au zikrin utawa zikir wa afdaluhu utawi luwe upamane zikir iku as-shalatu iku maca shalawat ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing atase Gusti Nabi qoblal khutbati ing dalam sadurunge khutbah wa kadzalan koyok mengkini qoblal khutbah halatal khutbati ing dalem wa kadzalan koyok mengkini hal qoblal khutbah halatal khutbati ing dalem tingkai khutbah illam yasma'ha lamun ora krungu sapa si wong ha ing khutbah kama koyok keterangan marra kang wis liwat apa sik malil akhbari krana ana pira-pira hadis al muraghibati kang demenaken fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono iktsar Bismillahirrahmanirrahim wa iktsaru sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha di hari Jumat itu ada beberapa hal yang penting kita amati dan perlu kita lakukan. Bahkan ini sangatlah istimewa jika kita lakukan. Karena beberapa keterangan hadis-hadis yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah wa iktsaru sholatin 'alan nabi.
memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah, memperbanyak salawat yaumaha di hari Jumatnya, walailataha atau di malam Jumat. Lil akhbari karena ada beberapa hadis sahihati yang sahih al-amirati bidzikri bidzalika yang memberi perintah atau yang memerintah hadis tersebut yang menjelaskan tentang perintah-perintah untuk sunnatnya memperbanyak bacaan sholawat di hari Jumat maupun di malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat atau hari Jumatnya ini sunnah memperbanyak bacaan sholawat. Makanya di setiap pondok pesantren itu biasanya diadakan baca dibaiyah, dibacakan burdah, membaca hal-hal yang terkait dengan sholawat-sholawat Nabi malam Jumat. Sangat disunnahkan memperbanyak bacaan sholawat. Apalagi pembacaan diba, sholawat ad-diba'i. Di berbagai keterangan Nabi akan hadir di setiap orang yang membaca sholawat pada mahallul qiyam, pembacaan sholawat mahallul qiyam. Tetapi jika yang dibaca sholawat ad-diba'iyah, maka Nabi tidak hanya hadir waktu mahallul qiyamnya saja, tetapi hadir mulai dari pembacaan awal pembacaan sholawat diba. Makanya hati-hati, tentu yang dihadiri Nabi itu yang tidak bergurau, yang tidak dibuat mainan pembacaan sholawatnya. Harus betul-betul khusyuk, betul-betul menjaga adab, menjaga tata krama. Karena di situ Nabi hadir di tengah-tengah kita. Hadir dengan pembacaan sholawat dibaiyah kita. Mulai Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu Nabi datang. Kenapa kalian tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi hadir. Ya karena hati kita belum bersih, apalagi belum khusyuk, belum khudu, belum penuh dengan adab atau tata krama yang ditetapkan kebenarannya atau mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh para salafun shalih. Itu kadang-kadang kenapa kita tidak bisa melihat Nabi? Padahal Nabi hadir di tengah-tengah kita membaca sholawat dibaiyah. Banyak keistimewaan membaca sholawat. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat di malam Jumat. Dikatakan qala Abu Thalibin al-Makki aqallu iktsari sholati alaihi 300 marrah. Batas minimal memperbanyak bacaan sholat kepada Nabi di malam Jumat itu 300 kali. Itu minimal. Paling sedikitnya memperbanyak baca sholawat di malam Jumat. Berapa? 300 kali. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah.
Sesungguhnya di antara yang afdal dari hari-hari kalian adalah yaumal jum'ah, yaitu hari Jumat. Faktiru alayya minas sholati fi, perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya bacaan sholawat kalian ini dihaturkan kepada baginda Nabi. Dihaturkan kepada baginda Nabi. Bayangkan, Allah saja bersolawat dan malaikatnya. Makanya Al-Quran secara spesifik mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna, membacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu dan malaikat, Allah yang menciptakan Nabi Muhammad sendiri, yang menciptakan alam semesta ini, masih membaca sholawat kepada Nabi kita. Kita umatnya yang banyak dosa, kok tidak mau baca sholawat? Nah inilah, makanya pembacaan sholawat ini sangat-sangat disunnahkan, apalagi di malam dan hari Jumat. Dikatakan lagi, aktsiru alayya minas sholati lailatal jum'ati wa yaumal jum'ah. Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku di malam dan di siang hari Jumat. Faktiru alayya minas sholati lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah ini sudah banyak keterangannya. Faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Orang yang membaca satu kali sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan memberi rahmat 10 rahmat. Allah akan memberikan hujan rahmat, belas kasih Allah kepada kita 10. Kalau baca 10 akan ditambah 100, dilipat gandakan jadi 100, jika 100 dan seterusnya. Lah, orang ini yang penting dapat rahmat Allah, mendapat belas kasih Allah. Sebab ibadah kita ini nggak ada apa-apanya dibanding belas kasih Allah. Makanya orang jika berbuat dosa juga ini jangan takut tidak diampuni oleh Allah. Karena ampunan Allah dan dosa yang kita perbuat ini tidak seimbang, lebih besar ampunan Allah. Belas kasih Allah kepada umat, kepada hambanya ini luar biasa. Contoh kecil saja, seperti halnya seorang ibu, seorang bapak, orang tua dua kita, belas kasihan kepada anaknya ini luar biasa. Makanya ketika punya anak, apalagi masih kecil, ini kadang-kadang kepada orang tuanya ngelama, kata orang Madura meler, nakal. Ini kineser baik. Jak kau tu minta sapora, maka kalau minta sapora aja neser. Lah Allah itu arhamur rahimin, lebih belas kasihannya dari semua yang belas kasih. Makanya arhamur rahim. Kalau orang tua sudah belas kasihannya kepada anak seperti itu, apalagi Allah. Itulah, makanya kita jangan berputus asa kepada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah arhamur rahimin. Allah itu maha belas kasih. Tinggal manusianya mau memohon ampun, minta rahmat atau enggak kepada Allah. Yang kadang-kadang kita sendiri yang tidak mau bermohon kepada Allah. Inilah. Padahal Allah senantiasa akan membuka pintu yang selebar-lebarnya rahmat atau belas kasihannya kepada hamba-hambanya, yaitu kita semua.
Dengan baca sholawat saja Allah akan memberikannya rahmat. Berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kuno itu tidak banyak baca doa-doa. Yang penting baca istighfar, sholawat, cukup. Baca Quran, udah itu aja. Amalan orang-orang kuno itu cuma sholawat, istighfar, dan baca Quran, cukup itu. Wiritannya hanya itu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu aja. Enggak banyak-banyak, enggak aneh-aneh. Sholawat, istighfar, dan baca Al-Quran. Cukup itu. Asal itu istiqomah, surga. Karena mendapat hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumiddin dikatakan yustahabu ayyukthira as-salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Disunnahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah fi hadzal yaum, di hari ini, yaitu maksudnya hari Jumat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumil jum'ati thamanina marratan. Barang siapa membaca sholawat kepadaku di hari Jumat 80 kali, ghafarallahu lahu dzunuba thamanina sanah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Coba ini. Betapa bonus ampunan Allah ini luar biasa. Coba orang berbuat dosa selama 80 tahun. Bisa dihapus dosa-dosa itu hanya membaca sholawat 80 kali di malam atau di hari Jumat. Apakah tidak kasihan Allah? Apakah tidak belas kasih Allah lebih besar dibanding dosa-dosa kita? Jelas lebih besar ampunan dan lebih besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tapi harus ada iktikad baik untuk membaca sholawat itu, dan yang melakukan dosa tidak hanya dengan cara mengolok-olok atau hanya sekedar mempermainkan. Cak madurane kengkal ngakal lah, cak madurane keng karo gawein mainan. Wah, lagi itu serapa gitu. Kita dosa aja yang banyak, nanti baca sholawat habislah. Kalau niatnya seperti ini beda lagi. Ini namanya mempermainkan Allah. Namanya tidak karena Allah. Jadi umpama ada orang berbuat dosa yang memang dia betul-betul taubat, betul-betul sudah taubatan nasuha. Lah, dosa selama 80 tahun ini bisa tertebuskan dengan bacaan sholawat 80 kali di hari Jumat. Ini penting ini. Qila ya Rasulullah kaifa sholatu alaika? Qala taqulu Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Ditanyakan ketika Nabi bersabda seperti tadi, barang siapa membaca sholawat 80 kali di malam Jumat atau di hari Jumat, di hari Jumat 80 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Ditanya, qila ya Rasulullah kaifa sholatu alaika? Bagaimana caranya? Atau model bacaan sholawatnya bagaimana yang dapat mengampuni dosa 80 tahun itu? Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi.
Jadi ditambah tidak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Enggak apa-apa seperti itu. Jadi tolong ini bersama-sama nanti kalau malam Jumat atau hari Jumatnya baca salat ini bersama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gitu ya. Ini bersama-sama. Agar dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah kita lakukan, yang kita kerjakan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Oh, sebentar. Kita lanjut sebentar. Fal iktharu minha afdalu min ikthari dzikrin lam yarid bi khususihi. Ini. Memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi itu lebih afdal, lebih utama dari membaca zikir atau membaca ayat-ayat Al-Quran lam yarid yang belum ada keterangannya dari Rasulullah secara khusus. Paham? Yang bagus kalau baca Al-Quran di malam Jumat atau di hari Jumat adalah baca surat Kahfi. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Itu namanya ada keterangan langsung dari Nabi. Jadi umpama membaca zikir atau baca ayat-ayat Al-Quran di malam atau di hari Jumat, itu lebih afdol membaca sholawat daripada zikir-zikir yang lain, bahkan termasuk bacaan ayat-ayat Al-Quran yang selain apa yang telah dijelaskan secara langsung oleh baginda Nabi. Apa yang dianjurkan langsung kalau bacaan Quran? Yaitu surat Kahfi. Itu. Nah, selain itu kita dianjurkan untuk perbanyak baca sholawat. Karena baca sholawat di hari dan malam Jumat ini lebih utama daripada baca zikir atau bacaan Al-Quran selain yang telah dijelaskan secara khusus oleh baginda Nabi. Itu. Nabi pun bersabda, inna anjakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling selamat, yang paling sukses, yang paling bahagia, yang paling selamat nanti di hari kiamat itu adalah aktsarukum alayya sholat. Yaitu kalian yang paling banyak dalam membaca sholawat kepada Nabi. Yang lebih banyak baca sholawat itulah yang akan lebih beruntung, yang lebih selamat, dan yang akan lebih banyak mendapat perhatian syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا نبينا ربنا وفعنا بما علمنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana
والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد